pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu. Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah, sekarang pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Iya. Makanya ketika pikiran datang, jangan main diiyahin gitu. Harusnya kita yang merintah. Harusnya kita yang merintah. Iya, benar. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang nggak? Oke. 1 jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Assalamualaikum Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami lagi. Wah. Karena banyak sahabat-sahabat di Ngaji Rasul yang keranjingan Abu Marlo gitu kan. Makasih nih Mas Hendra, aku dikasih waktu lagi untuk ngobrol di sini. Oke, Kang Abu. Kita langsung gas saja ya, Kang Abu. Gaspol ya. Di berbagai macam apa tuh namanya jalan spiritual begitu Kang Abu ya. Ya. Pertama yang harus dilakukan itu biasanya kan mengenal diri sendiri gitu ya, mengenal jati diri gitu. Menurut Kang Abu kenapa selalu begitu dan kira-kira apa bahayanya jika kemudian seseorang tidak mengenal diri sendiri gitu? Oke. Jadi mungkin kita bicara dalam konteks si jati diri dulu gitu ya. Nah, kita akan bicara dalam beberapa fase kali ya, Mas Hendra. Ini santai kan ya, pokoknya ya. Santai Mas. Nah, seperti biasa saya tuh nanya diundang jam berapa, tapi nggak pernah nanya selesai jam berapa gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Mungkin kalau kita kaitkan karena ini dekat-dekat ke Ramadan kali ya. Di Ramadan itu sering dengar kata-kata kembali ke fitrah gitu. Nah, fitrah itu kan sebetulnya adalah kesejatian kita sebagai kita sesuatu yang benar-benar pure. Fitrah itu artinya murni kan. Nah, kalau kita melihat dalam beberapa perspektif, katakanlah saya mengambil satu kalimat dari Quran gitu ya, bahwa kesejatian kita kan sebetulnya adalah ruh gitu. Atau mungkin perspektif Western juga banyak yang sudah mengatakan bahwa kita ini sebetulnya adalah spiritual being yang lagi menjadi atau lagi belajar tentang human experience. Itu artinya kita ini makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia dalam perspektif ini gitu. Nah, jadi kalau kita mulai menyadari bahwa kalau kita bicara dalam kesejatian kita, nah kita ini adalah sang spiritual yang lagi dibungkus oleh banyak kulit lah gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kalau yang paling dalamnya itu namanya ruh, di luar ruh itu nanti ada jiwa, di luar jiwa itu nanti ada jasad gitu. Nah, kenapa kita penting untuk mengenal jati diri? Karena kalau kita berputar-putar di wilayah jasad, kita akan banyak berputar-putar di wilayah topeng gitu. Karena mau nggak mau, begitu kita lahir, kita ini sudah dimasukkan program-program dari eksternal atau dari dunia luar gitu. Jadi lingkungan menginstal program ke kita yang akhirnya kita keluar dari kesejatian gitu. Makanya kita jadi punya identitas, Mas. Akhirnya, semakin kita keluar dari fitrah, semakin akan tersekat-sekat. Maka akhirnya nanti ketika tersekat, kita udah mulai tersekat dari mulai suku, bangsa, ras, agama, gitu loh, Mas. Akhirnya saya ngelihat Mas Hendra tuh, Mas Hendra orang mana, saya bisa merendahkan tuh gitu. Jadi semakin kita keluar dari jati diri, semakin akan banyak ketersekatan itu gitu. Nah, kalau tadi bicara bahayanya, kita akan berputar-putar di wilayah keterpisahan, yang akhirnya nanti keterpisahan ini akan membuat kita stres, depresi, anxiety gitu misalnya, overthinking, dan nanti itu akan membuat kita hidupnya jadi nggak selaras gitu. Nah, jadi untuk awal dulu bahwa kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena selama ini kita tertipu oleh sesuatu yang kita anggap itu diri kita gitu. Kita anggap bahwa diri kita adalah nama kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah jabatan kita. Kita anggap bahwa diri kita adalah status sosial kita. Dan ketika kita melekat kepada itu semua, ketika ini semuanya hilang, kita akan kehilangan, dan di situ kita akan banyak stres gitu. Post-power syndrome misalnya, Mas. Ketika dia menjabat, dan dia merasa bahwa jabatannya adalah aku, dan lupa bahwa setiap jabatan pasti ada masa berlakunya, ketika lepas, pasti dia stres gitu.
Nah, jadi inti sederhananya adalah kenapa kita penting untuk mengenal jati diri, karena tanpa mengenal jati diri, kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup gitu. Dan kita hanya akan terus mencari, menggapai, terus deh. Dan nggak akan pernah ngerasa cukup aja gitu. Sebanyak apapun nggak akan cukup, karena cukup itu ya cukup. Banyak belum tentu cukup. Oke. Kurang apalagi gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Nah, jadi intinya adalah kalau kita mau selaras dan bisa menikmati hidup, poin intinya adalah bagaimana kita bisa mengenal si jati diri gitu. Jadi toxic sukses itu terjadi mungkin salah satu penyebabnya karena kita tidak mengenal jati diri. That's it. Oke. Dia mencari terus gitu, mencari validasi terus. Dan yang menarik adalah ketika orang nggak mencari jati diri, dia akan memuaskan orang lain sih sebenarnya. Bahkan dia beli ini untuk memuaskan tetangganya. Gitu, Mas. Bahkan nyari baju aja, dia nanya dulu ke orang lain, ini aku pantas nggak pakai ini? Dan dia memaksakan untuk menggunakan yang dia nggak suka gitu. Hanya untuk apa? Memuaskan orang lain. Padahal menariknya, orang lain juga nggak peduli-peduli amat sih. Yang lucu, kita coba memuaskan orang lain, coba ngebuat mengimpress orang lain, tapi yang menariknya si orang lain juga jangan-jangan emang nggak terlalu peduli sih gitu. Itu sih. Nah, jati diri itu ada nggak cara paling cara paling mudah barangkali untuk supaya kemudian kita bisa menemukan jati diri itu gitu. Menurut Kang Abu gimana caranya? Sejauh ini cara paling mudahnya harus menderita dulu sih. Ya. Harus menderita dulu. Mas Hendra menemukan jati diri nggak mungkin nggak menderita, nggak mungkin. Tapi ada 3 sih, Mas. Kalau dalam perspektif tasawuf itu ada 1 ya. Mungkin ini kita pakai bahasa aslinya, the way of love, the way of knowledge, the way of suffering. Artinya apa? Jalan cinta, jalan pengetahuan, dan jalan penderitaan gitu. Nah, makanya 3-tiganya ini penting. Mungkin Mas Hendra pernah dengar gini deh. Kita nanti akan kedatangan Imam Mahdi. Iya kan? Imam Mahdi itu bukan apa langit dari datang, bukan. Imam Mahdi itu artinya knowledge. Knowledge. Yes. Karena dengan jalan knowledge kita akan mendapatkan itu gitu. Pernah dengar nggak? Isa akan turun kembali. Iya. Itu kan bukan datang dari langit terus gondrong bawa, bukan gitu kan? Tapi Isa itu adalah cinta kasih. Ketika welas asih itu hadir, maka kita akan masuk ke dalam itu gitu. Maka ketika kedatangan Imam Mahdi dan Isa itu hadir, artinya saya punya knowledge, pengetahuan, saya punya welas asih, dan saya siap untuk menghadapi penderitaan gitu. Mantap. Isa sama Imam Mahdinya kan udah dikupas tuh. Iya. Nah, kalau bicara soal Isa nggak lengkap kalau tanpa Dajjal kan? Oh iya. Simpel, Mas. Dajjal itu disebut mata satu. Seseorang yang ngelihat sebelah mata berarti merendahkan orang lain. Maka merendahkan orang lain itu adalah sifat Dajjal sebetulnya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh gimana gitu ya, karena sifat-sifat itu tanpa disadari ada di dalam diri kita gitu. Ketika kita memicingkan mata, ngelihat orang sebelah mata, ya saya lagi jadi Dajjal sebetulnya. Kenapa? Karena saya nggak ngelihat seutuhnya. Yang saya lihat hanya sebelah, sepotong sesuai dengan ekspektasi saya, sehingga ketika saya jauh dari dalam tanda petik itu adalah si fitrah tadi, maka yang saya lihat adalah keterpisahan gitu. Makanya ketika orang mengkafirkan orang lain, berarti dia lupa bahwa sebetulnya saya dan yang saya kafirkan itu adalah satu kesatuan yang sama kan. Cuman terhijab lah bahasanya oleh identitas gitu. Nah, akhirnya jadi saya melihat sebelah mata gitu. Gitu. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Cinta, pengetahuan, penderitaan. Penderitaan ini dimaksudnya seperti apa? Penderitaan itu ketika kita udah kejeduk baru sadar punya kepala gitu. Gini, Mas. Ini kita ngomongin mayoritas ya. Mayoritas orang itu berubah ketika faktor eksternal membuat dan memaksa dia berubah. Nunggu sakit dulu, baru berubah. Nunggu susah dulu, baru berubah gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ternyata juga penderitaan itu adalah jalan memanggil kita pulang gitu. Makanya kalau saya selalu mengutip statementnya Rumi itu selalu mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk gitu. Kalau kita nggak pernah terluka, nggak akan mungkin ada cahaya masuk gitu. Nah, artinya kalau kita sedang terpuruk lah, sedang mengalami down gitu ya, lagi ngalamin sesuatu hal yang buruk, sebetulnya itu undangan Tuhan untuk kembali sih sebenarnya. Ayo dong, pulang dong, balik ke fitrah dong gitu. Karena hanya dalam konteks ketika kita mentok, kita baru bisa surrender gitu. Kita baru bisa pasrah. Nah, kepasrahan itu yang diperlukan untuk kembali gitu. Itu sih. Jati diri atau diri sejati, itu yang Kang Abu pahami itu apakah sama dengan Tuhan itu sendiri? Ya,
Mungkin gini ya, kalau kita bicara tentang Tuhan itu kan luas gitu ya. Saya ngambil perspektif sederhana begini, bahwa saya selalu mengatakan Tuhan itu adalah kecerdasan tanpa batas. Maka kecerdasan tanpa batas yang bergerak itu menjadi energi, dan percikannya itu menjadi ruh, gitu. Nah, semua makhluk ini kan percikannya dia gitu. Nah, percikan ini yang murni gitulah kira-kira. Nah, ketika si percikan yang murni ini yang disebut sang daya hidup, dalam perspektif mungkin disebut sebagai Atman, entah itu disebut sebagai ruh, apapun penamaannya, atau mungkin ini disebut sebagai kesadaran itu sendiri gitu, sang kesadaran gitu. Sang kesadaran. Nah, jadi dia tuh yang nggak pernah berubah kapanpun dan dimanapun. Karena tubuh fisik mau nggak mau, foto kita dari TK sampai sekarang berubah, ya kan? Pikiran berubah, perasaan berubah. Yang nggak pernah berubah itu adalah sang hidup ini sendiri. Maka ketika kita melihat atau kita melampaui semua yang berubah kepada yang tidak berubah, nah inilah yang disebut sebagai sang kesadaran itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagian dari Tuhan, ya kita ini kan tetesan dari lautan itu sendiri gitu. Maka ketika kita menyatu, ya kita kembali kepada lautan gitu. Itu sih. Gitu. Kesadaran sama rasa korelasinya apa, Kang? Gini, kesadaran itu, gini ya, bahasa kesadaran itu namanya rasa. Bahasa kesadaran namanya rasa. Bahasa otak namanya pikiran. Bahasa tubuh namanya feeling, perasaan. Nah, berarti kalau kita bicara tentang kesadaran, dia menggunakan statement rasa. Tapi kalau kita mau menggunakan intelektual, bahasa otak itu pikiran. Tapi kalau kita mau menggunakan emotion, bahasa tubuh itu adalah perasaan gitu. Gitu kira-kira. Mengenal diri itu kan terkesan mudah. Ya. Karena sebenarnya kita sudah bersama diri kita sejak di dalam rahim sampai saat ini. Ya. Tapi kenyataannya memang sulit sekali. Ya kan? Makanya Kang Abu tadi bilang salah satunya lewat penderitaan tadi. Ya. Iya. Dan pada saat yang jadi masalah sekarang gini, Kang. Dalam rangka untuk mengenal diri yang sejati khususnya gitu. Masyarakat gitu, secara kolektif gitu dihadapkan dengan berbagai macam spiritual trap, ya kan, guru-guru spiritual yang memanfaatkan murid-muridnya. Jebakan Batman spiritual lah ya. Luar biasa itu. Lebih ngeri ketimbang religion sendiri. Iya kan. Ada yang apa tuh namanya jualan retreat itu 2 hari bisa dapat 1 M dia. Ya kan, terus kemudian karena dia mengaku bahwa dirinya reinkarnasi dari tokoh-tokoh yang dianggap sebagai roh suci begitu di masa lalu begitu. Dan kemudian ada yang kamu nggak boleh belajar di tempat selainku gitu, kecuali orang itu lebih tercerahkan daripada aku gitu. Bagaimana sih, Kang, fenomena ini kok bisa terjadi dan yang percaya kok juga nggak sedikit, dan itu orang-orang pinter juga pada percaya gitu. Gimana tuh, Kang? Ya, balik lagi kalau kita ngomongin struktur otak kita tuh hanya akan mengikuti sesuai dengan selera, itu nomor 1. Ya kan? Selera tuh nggak bisa dipaksa, Mas. Iya. Gitu. Oh iya, saya lupa mendisklaimer juga, Mas Hendra, selalu buat teman-teman ngaji Roso bahwa saya di sini tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, dan saya di sini hanya sebagai sharing gitu ya, bukan mau mengajarkan, bukan mau memberikan kuliah, atau bukan mau mengasih wejangan gitu. Jadi yang selalu saya ulang-ulang bahwa jangan percaya-percaya amat juga omongan saya gitu. Karena poinnya adalah ini hanya ranah untuk bagaimana kita sama-sama bisa berkontemplasi gitu. Karena urusan percaya atau tidak nanti kembali kepada kesadarannya masing-masing gitu. Nah, saya kembali ke pertanyaan Mas Hendra tadi bahwa begini. Kenapa sih kita bareng sama diri sejati dari lahir tapi susah banget untuk kembali kepada diri sejati? Karena dari lahir sampai sekarang itu kita selalu memberikan lapisan-lapisan kepada diri sejati kita. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Begitu lahir, lapisan pertama adalah kamar kita. Jadi sekamar-kamar, langsung kita udah dilekatkan, diidentifikasikan bahwa ini kamarku, ini sofaku, ini TV-ku. Nah, udah tuh, mulai tuh. Udah ada identifikasi tuh. Jadi si diri sejatinya udah mulai ketutup tuh. Nah, bentaran lagi nanti dia masuk sekolah TK. Satu sekolahannya, ini temanku, ini sekolahku, ini dan lain-lain. Masuk SMP lebih luas gitu. Nah, maka dengan perluasan kita selama hidup, semakin kita teridentifikasi dengan apapun di luar diri kita, nah pelan-pelan kita sangat sangat tersekat dengan sang diri sejati ini gitu.
Makanya kan tanpa disadari ketika ada ku-nya nempel, itu akhirnya si diri sejatinya ketutup tuh. Oke. Nah, tertutup dalam bahasa Arab tercover atau kafir gitu. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang menutup jati diri dengan identitas gitu loh, Mas. Oh. Oke. Akhirnya identitasnya jadi penting banget gitu. Jadi ketika saya melekat kepada nama, maka ketika nama saya dijelekin, kok saya jadi sakit hati ya? Karena nama bukan saya. Mobil saya ketabrak, kok saya sakit hati ya? Padahal yang ketabrak mobilnya, kok saya yang nggak enak gitu. Nah, semakin banyak kemelekatan ini, semakin ini tidak disadari gitu. Berarti kuncinya untuk menyadari ini apa? Kemelekatannya dilepasin satu-satu. Nah, semakin kemelekatannya dilepasin satu-satu, semakin diajarin untuk kamu tuh bukan namamu, kamu tuh bukan jabatanmu, kamu tuh bukan status sosialmu gitu. Nah, maka kenapa dalam tanda petik si penderitaan itu selalu menjadi jalan terbaik untuk menuju kepada diri sejati gitu. Itu sih, Mas. Poinnya ada di. Nah, balik ke guru tadi gitu ya. Nah, sekarang kan ya balik lagi ya, gimana ya bahasanya ya. Aduh, gini. Untuk ngomongin itu tuh menarik gitu ya. Kita tuh sangat terpapar oleh figur otoritas, Mas Hendra. Iya, benar. Mau nggak mau. Jadi kalau orang udah punya image dan punya figur otoritas mau nggak mau itu akan membuat kita menjadi amazed gitu. Apalagi dengan, maaf ya, mungkin masyarakat kita senang sekali dengan sesuatu yang bentuknya mystical misalnya. Dengan diiming-imingi cepat kaya misalnya, cepat tercerahkan, apa-apa gitulah. Jadi shortcut itu selalu menjadi jurus untuk masuk ke dalam sebuah, katakanlah, mau itu disebut perguruan atau apapun gitu ya kira-kira. Nah, akhirnya ketika kita terjebak untuk mencari sesuatu, terjebak untuk menuju sesuatu, dalam tanda petik itu kita bicara shortcut, nah itu biasanya yang menjadi jebakan Batman gitu. Dan ya saya selalu mengatakan gini, Mas, mungkin saya pinjam dari tradisi Christianity itu kalimatnya Imago Dei, the image of God. Guru itu bisa menjadi sosok sebagai quote and quote ya, dia ini adalah cahaya gitu. Dan kita harus ingat, Mas, guru itu artinya cahaya, bukan orangnya. Tapi cahaya yang dititipin di orangnya gitu. Nah, yang menarik ketika, ya namanya juga manusia ya, apapun itu gitu, manusia tetap masih punya ego gitu. Nah, bisa jadi mungkin orang ini asalnya cahaya yang disebarkan, tapi muridnya banyak, cahayanya ketutup nih. Gitu. Sehingga ketika muridnya, pengikutnya makin banyak, cahayanya jadi redup, yang penting dia memiliki komunitas, memiliki kekuatan yang akhirnya apa? Ya mengumpulkan massa gitu. Nah, yang menarik sekarang kalau ngomongin jebakan spiritual, ya memang menarik sih. Kenapa? Karena lucu gitu. Maaf ya, ada orang katakanlah di wilayah religion, sorry, saya udah ada di spiritual gitu. Tapi begitu masuk ke spiritual, katakanlah masuk ke tarekat, tapi lucunya, di mana intinya adalah tauhid atau bersatu, kok jadi ngerasa tarekat saya lebih baik dari tarekatnya dia gitu. Kan menarik gitu, Mas Hendra. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini sebenarnya sama-sama aja sih dalam tanda petik permasalahannya. Cuman levelnya aja makin atas tuh makin tipis. Betul. Makin nggak kelihatan gitu. Jadi kalau di level syariat, yang berantem tuh cuman gara gini sama gini. Kelihatan tuh. Kunut nggak kunut, kelihatan. Makin kesini makin nggak kelihatan, Mas. Karena makin bicara dalam konteks mau ngomongin energi lah, mau ngomongin lebih apa. Tipis, ya? Lebih tipis banget gitu. Nah, makanya penting banget untuk berhati-hati dalam wilayah itu gitu. Tetapi apapun perjalanan kita ke level apapun, itu udah bagian dari kurikulum kita sih. Kita penting untuk melalui jalur itu gitu. Tapi jangan sampai terlena gitu. Karena maaf ya, saya selalu menggunakan analogi bahwa ketika orang terjebak dalam sebuah tarekat misalnya, atau dalam sebuah perkumpulan, itu kayak terjebak di rumah kaca, Mas. Dia merasa enlightenment, tapi nggak bisa kemana-mana. Dikurung di situ gitu. Diulang lagi. Dan biasanya tipikalnya nanti ada 1, naik kelas 2, 2, 3. Oh, ini nanti nggak diulang-ulang terus gitu. Dan itu nanti muter lagi, diulang-ulang terus muter lagi. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk kita tetap, kalau pakai bahasanya eling gitu ya, eling lan waspodo gitu. Sadarilah bahwa guru itu bukan siapanya, tetapi cahayanya gitu. Dan dalam perspektif saya, pada akhirnya, siapapun yang kita temukan di luar sebagai guru sejati kita tetap ada di dalam sih sebenarnya. Baik. Itu kembali sih. ke kesadaran ya, Kang Abu ya. Saya sering dialog sama Mas Lautan dan Ombak gitu. Sebelah kirinya Kang Abu Mas kan Lautan ya. dan Ombak.
Jadi apa tuh namanya, seolah-olah diajarin untuk kita ini melihat sebuah tayangan gitu, di mana di dalam tayangan itu saya tidak hanya sebagai penyaksi, tetapi saya juga sebagai avatar, sebagai tokohnya gitu. Ya. Sehingga dengan begitu minimal kita ada jarak dengan pikiran dan perasaan gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika kita sering-sering berada pada state itu, menurut Kang Abu, apa yang akan terjadi dalam diri kita? Itu satu. Yang kedua, tolong dijelaskan perbedaan antara pikiran, perasaan, dan kesadaran itu sendiri. Karena masih banyak teman-teman yang belum memahami secara komprehensif. Oke, mungkin saya akan agak mundur jauh dulu, Mas Hendra. Terutama buat yang menyaksikan ini yang umurnya lebih dari 35 tahun. Iya, karena setelah 35 tahun, kita ini terjebak dalam habits namanya, kebiasaan. Sehingga alam bawah sadar kita sudah menjadi sebuah program. Dan ketika itu udah jadi program, 95% apa yang kita lakukan tanpa sadar. Nah, saya kasih contoh sederhana. Lebih sering mana sih ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Ngomong dulu baru mikir. Habit ya? Habits. Maka saya selalu mengatakan bahwa pelit itu kebiasaan dan diajarkan, benci itu kebiasaan dan diajarkan, dan seterusnya gitu. Marah pun demikian gitu. Nah, jadi kalau kita mau berbicara dalam konteks ini, ketika kita sudah 35 tahun membuat program diri, sampai 40 lah, itu range-nya 35 sampai 40 gitu. PR kita sebetulnya melakukan reprogramming. Jadi si program yang udah ada, diprogram ulang. Makanya apapun bentuknya, saya selalu mengatakan, gimana sih mau menjadi orang yang berkesadaran? Nggak bisa nggak. Caranya cuma latihan gitu. Karena dengan latihan kita akan membuat wire gitu kira-kira. Nah, sekarang kita penting untuk mengerti gini. Mungkin kalau boleh digambarin tuh ada 3 tahapan ya. Kiri, tengah, kanan gitu. Nah, makin ke kanan itu makin dalam lah ya. Ini semakin masuk ke area lebih dalam. Nah, kiri di sini, ini namanya tubuh fisik atau jasad, Mas. Oke? Makanya kalau di Quran tuh ada kata-kata goib. Goib itu artinya dimensi. Beriman kepada yang goib artinya sadari bahwa kita ini punya dimensi selain fisik gitu. Contoh sederhana tentang penderitaan. Sakit fisik itu cuma 1-5%, Mas. 95%-nya sakit mental. Psikis. Jadi kalau sakit ya udah ya. Dan ketika ditutup sama plester gitu, dia akan self-healing kan. Itu fisikal. Tapi sekarang fisikalnya nggak masalah, tapi mentalitasnya yang bermasalah gitu. Nah, artinya di dalam tubuh fisik itu ada tubuh mental namanya. Makanya kalau saya selalu menganalogikan, kita tuh at least dalam kehidupan ini ada 3 kelahiran. Lahir sebagai tubuh biologis, nanti lahir sebagai tubuh psikologis, dan kalau kita memilih nanti kita lahir sebagai spiritual birth atau lahir sebagai tubuh spiritual gitu. Nah, pelan-pelan nih ya. Nah, fisik begitu masuk, nanti ada segitiga nih. Segitiga ini namanya pikiran, perasaan, emosi. Jadi ada pikiran, ada perasaan, dan ada emosi. Fisik ya? Fisik masuk ke mental. Fisik masuk ke mental. Karena pikiran, perasaan, emosi ini mempengaruhi fisik nih. Siap. Nah, pikiran, perasaan, emosi ini yang kita sebut jiwa. Gitu. Mas Hendra pernah dengar gini nggak? Pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu. Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah, sekarang pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Iya. Makanya ketika pikiran datang, jangan main diiyahin gitu. Harusnya kita yang merintah. Harusnya kita yang merintah. Iya, benar. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang nggak? Satu jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Sadari aja. Kebayang nggak? 75% dari 5.000 pikiran negatif thinking. Dan 90%-nya itu pengulangan. Repetisi. Makanya orang kebanyakan bangun tidur di hari ini, bangun dengan masalah di hari yang kemarin. Masalah kemarin bangun datang dari mana? Masalah setahun lalu. Makanya kalau sekarang ada resolusi 2024, pret banget aja lah pokoknya gitu Mas Hendra. Karena dia bikin resolusi 2024 yang dia rencanakan dari 2023, yang udah direncanakan dari 2021, yang udah, wah udahlah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak merubah pikiran, kita tidak akan bisa merubah hidup gitu. Nah, udah ya.
Jadi faktor paling kiri itu disebut jasad, ke tengah namanya jiwa, mental itu jiwa, pikiran, perasaan, emosi. Kalau jiwanya tenang, kita bisa melampaui, nah di sini yang disebut kesadaran. Inilah ruh gitu. Jadi jasad dilampaui masuk jiwa, jiwa dilampaui masuk ruh gitu. Jadi dia nanti yang akan paling dalam gitu. Makanya dia disebut sejati. Nah, segitiga itu disebut manas, Mas. Manas. Ruh ini disebut Isa. Makanya Isa itu disebut Ruhul Kudus. Maka kita ini perpaduan antara manas dan Isa, maka disebut manusia gitu. Perpaduan antara manas dan Isa. Yes. Makanya disebut manusia. Sip. Maka ketika kita bisa mengolah manas, Isa-nya hadir. Sip. Itulah nanti Isa turun gitu. Awakening. Maka Isa ini nanti simbol dari kasih sayang, welas asih, kesadaran, simbol dari kesucian, itu ada di sini gitu. Dan itu terjadi dalam diri kita semua. Dan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang apa kaitannya kan? Gini. Pikiran, perasaan, emosi. Pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi satu perasaan bisa punya 1000 pikiran. Jadi kalau kita tidak memanage perasaan, ini pasti kacau. Gitu. Nah, perasaan itu dipengaruhi oleh emosi. Apa itu emosi? Dalam bahasa Inggris, emosi disebut emotion, I-nya itu energi. Energy in motion. Nah, berarti ada energi, ada perasaan, ada pikiran. Nah, contoh sederhana. Kita bicara tentang manusia, Mas. Saya mengambil perspektif Quran aja. Quran tuh selalu mengatakan, Inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang takwa. Takwa itu letak dari value kita, keluarnya akhlak. Betul. Jadi maaf ya, mau rajin sholat, rajin umur, apa akhlaknya nggak beres, nggak layak disebut manusia aja. Makanya itu nanti disebut orang. Makanya orang sama manusia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang itu cangkang, tapi manusia itu value-nya, nilainya gitu. Nah, berarti kan output-nya adalah berakhlak. Sekarang pertanyaannya, berarti akhlak itu ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, emosi itu berkaitan sama tubuh fisik, Mas. Kenapa? Karena tubuh fisik ini semua mengalir. Darah mengalir, itu emotion aja. Maka kalau tubuh fisik alirannya nggak baik, emosi pasti nggak bagus. Jadi nanti kalau saya ngomong gini, pasti kita semua ngerti. Rajin olahraga membuat akhlak baik. Terintegrasi ya. Sip. Maka orang yang jarang olahraga, orang yang jarang gerak, pasti emosinya nggak bagus. Fix. Makanya kenapa dalam setiap agama ada ritual gerakannya, Mas. Gitu ya, Kang ya. Iya dong. Sa'i ada lari, gerak, buat emosinya bagus. Sholat ada gerakannya. Gitu. Semuanya ada gerakannya. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak bergerak, emosinya nggak bagus. Maka teman-teman kalau lagi bad mood, lagi kesal, gerak aja. Gerak aja. Mau nyuci piring kayak, mau nyikat kamar mandi kayak, mau masak kayak, gerak aja. Kenapa? Karena begitu ini digerakin, nanti emosinya akan stabil gitu. Dan yang lebih baik ketika emosinya lagi nggak stabil, sebisa mungkin jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan. Pasti frekuensinya lagi rendah gitu. Nah, berarti kalau kita menjaga tubuh, emosinya oke, perasaannya oke, pikirannya pasti oke. Maka kenapa ada gerak penting? Kenapa ada menjaga perasaan penting dan pikirannya nanti jadi jauh lebih fresh. Nah, ketika si segitiga manas ini tenang, Mas Hendra, itu kita akan masuk ke wilayah yang namanya si kesadaran tadi gitu. Nah, kesadaran ini yang mengobservasi si manas. Kalau pikiran, perasaan, emosinya stabil, kita bisa loncat ke sini. Maka kita mampu mengobservasi pikiran kita. Kita mulai ngecek, aku lagi ngerasain apa nih sekarang? Aku lagi mikir apa nih sekarang? Sehingga kalau kita udah mulai ininya tenang, bisa hadir utuh di sini, Mas. Itu namanya fokus. Fokus dalam bahasa Islam itu disebut khusyuk gitu. Contoh, saya bangun pagi, begitu lagi mandi, pikirannya bisa udah di kantor. Iya, betul. Jadi saya nggak menikmati nih saat ini. Udah di kantor, pikirannya di tempat makan siang. Ya kan? Ini semua kita bisa di sini, tapi pikirannya belum tentu ada di sini gitu, Mas. Sehingga ketika pikiran sama tubuh nggak menyatu, kita kehilangan fokus. Oh, itu bakal banyak impact-impact yang nggak efektif, efisien. Ngobrol nggak nyambung, meeting nggak nyambung. Maka tiap meeting, apa sih gitu loh, Mas. Iya. Karena dia nggak mampu fokus gitu.
Kenapa? Karena si segitiga manasnya nggak balance gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke wilayah meditasi, meditasi adalah bagaimana membuat si manas ini tenang, sehingga kita bisa melampaui kepada kesadaran, maka kesadaran yang akan menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosi. Dan kalau itu sudah menjadi penyaksi, kita akan membuat keputusan pasti lebih paripurna.